Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak soleh-solihah yang hebat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap semangat, tetap sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Falaq dan surah Al-Fil di pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam kelas 4 di bab yang pertama ya kakak-kakak. Yuk kita perhatikan video berikut ini ya. Surah Al-Falaq artinya waktu subuh. Surah ini termasuk ke dalam surah Makkiyah. Yang dimaksud surat Makkiyah adalah surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian surah ini terdiri dari 5 ayat dan diturunkan sesudah surah Al-Fil. Dalam Al-Quran, surah Al-Falaq ini berada di urutan ke-113. Selanjutnya, mari kita membaca dan sama-sama menyimak surah Al-Falaq ya kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki bila ia dengki. Makna dan kandungan dalam surah Al-Falaq antara lain yang pertama, perintah agar kita selalu berlindung kepada Allah dari segala macam bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan yang diceritakan dalam surah Al-Falaq antara lain kejahatan dari sesama makhluk Allah, kejahatan yang datang dari para penjahat dan hewan buas apabila kegelapan telah datang, dan kejahatan dari tukang sihir serta orang-orang yang dengki. Dengki sendiri artinya apa kakak-kakak? Kakak-kakak pasti sudah tahu ya. Dengki sendiri artinya adalah iri hati. Nah, kakak-kakak tahu kan jika dengki adalah salah satu sifat yang tercela. Kakak-kakak soleh-solihah tidak boleh memiliki sifat dengki ya. Insya Allah kakak-kakak tidak ada yang dengki. Kemudian kandungan surah Al-Falaq yang kedua adalah bahwa hanya Allah yang patut dimintai pertolongan, karena Allah adalah tempat bergantung dan berlindung. Rasulullah SAW membaca surah Al-Falaq terutama ketika beliau sedang berada dalam perjalanan. Rasul membacanya agar terhindar dari segala bentuk kejahatan. Oke, bagaimana kakak-kakak? Apakah sudah paham tentang surah Al-Falaq ini? Insya Allah kakak sudah paham ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang surah Al-Fil. Surah Al-Fil artinya gajah. Surah Al-Fil ini tergolong surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Surah Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Dalam Al-Quran, surah Al-Fil berada dalam urutan yang ke-105. Sekarang mari kita baca dan simak bacaan surah Al-Fil berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah?
ألم يجعل كيدهم في تضليل. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Dan melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Wallahul adzim. Selanjutnya kita akan bahas makna dan kandungan surah Al-Fil. Surah Al-Fil menceritakan tentang pasukan bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Mengapa Raja Abraha dan pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah? Karena Raja Abraha ini iri hati melihat Ka'bah ramai dikunjungi oleh orang-orang. Ka'bah sendiri adalah kiblat bagi orang-orang Muslim. Sedangkan kuil yang dibangun oleh Raja Abraha, yaitu kuil Qels, jarang dikunjungi oleh orang. Sebab itulah Raja Abraha marah dan berniat menghancurkan Ka'bah. Namun ketika Raja Abraha akan menghancurkan Ka'bah dengan para pasukan yang mengendarai gajah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan rencananya dengan cara mendatangkan burung ababil yang berbondong-bondong yang membawa batu panas. Kemudian dilemparkannya kepada pasukan bergajah tersebut sehingga mereka hancur seperti daun-daun yang dimakan ulat. Peristiwa tersebut bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, sebab itulah kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah. Dari kisah yang sudah diceritakan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pokok-pokok yang terkandung dalam surah Al-Fil ada 4 poin, yaitu yang pertama, kisah pasukan bergajah yang mati diserang oleh pasukan burung ababil yang membawa batu panas dari neraka. Yang kedua, sifat iri dapat membawa kehancuran. Kemudian yang ketiga, Ka'bah adalah rumah Allah yang suci yang selalu dijaga oleh Allah. Kemudian yang keempat, tipu daya manusia tidak dapat mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kakak-kakak? Semoga kakak-kakak sudah paham ya tentang pembahasan materi hari ini. Ustazah berpesan jangan lupa jaga kesehatan, tetap dengan protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu Allah sehatkan dan Allah kuatkan. Ustazah akhiri pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.